Terlahir kembali bersama Garuda Muda, kisah bahagia Marcelino Ferdinand yang membuat publik penasaran. Marcelino ungkap perasaan bahagianya setelah kembali dipanggil skuad Timnas Indonesia untuk ajang SEA Games 2025. Semangat hidup saya serasa terlahir kembali. Tunggu penampilan saya, semoga bisa membuat permainan semakin hidup dan disegani. Komentar mengejutkan Kevin Dix, bek kebanggaan Indonesia, buka suara soal calon pelatih Timnas, ada pesan penting di dalamnya. Kata Kevin Dix, calon pelatih Timnas Indonesia seharusnya yang sudah berpengalaman di Asia, ungkapnya dengan nada serius. Apakah maksudnya? Simak penuturan lengkapnya, jangan sampai ketinggalan sedikit pun isi hati dari sang bek Eropa nan dahsyat ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Terlahir kembali bersama Garuda Muda, kisah bahagia Marcelino Ferdinand yang membuat publik penasaran. Marcelino ungkap perasaan bahagianya setelah kembali dipanggil skuad Timnas Indonesia untuk ajang SEA Games 2025. Semangat hidup saya serasa terlahir kembali. Tunggu penampilan saya, semoga bisa membuat permainan semakin hidup dan disegani. Kembalinya Marcelino Ferdinand ke dalam skuad Timnas Indonesia U23 menjadi salah satu kabar paling menyita perhatian di kalangan pecinta sepak bola nasional. Sang gelandang muda yang dikenal memiliki visi permainan brilian itu akhirnya kembali mengenakan seragam merah putih, dan kehadirannya langsung memunculkan aura baru di dalam tim. Namun yang membuat banyak orang penasaran bukan hanya kehadirannya, melainkan cerita emosional yang ia bagikan saat mengungkapkan perasaannya. Marcelino tampil dengan ekspresi penuh syukur. Ia menyampaikan bahwa comeback ke Timnas U23 terasa seperti momen kelahiran kedua baginya. Bersyukur pada Tuhan, saya merasa terlahir kembali. Meskipun saya masih belum berlatih bersama, tapi energi saya sudah ada di Timnas U23, ujar pemain yang pernah menjadi andalan Garuda Muda di berbagai kompetisi internasional tersebut. Ungkapan itu bukan sekadar metafora tetapi gambaran betapa ia merindukan suasana tim nasional dan betapa berharganya kesempatan ini bagi perjalanan kariernya. Meskipun belum mengikuti sesi latihan tim secara penuh, Marcelino menegaskan bahwa ia sudah mulai membangun kembali kedekatan dengan rekan-rekannya. Ia memahami sepenuhnya bahwa chemistry dalam tim adalah fondasi penting untuk menciptakan permainan yang solid. Saya sudah berusaha berhubungan dengan teman-teman Garuda Muda untuk menciptakan chemistry, tuturnya. Bagi Marcelino, kekuatan tim bukan hanya soal taktik dan fisik, tetapi juga kepercayaan, kebersamaan, dan kenyamanan yang terjalin di luar lapangan. Salah satu hal yang membuat Marcelino semakin bersemangat adalah hadirnya kembali Ivar Jenner, gelandang pekerja keras yang kerap menjadi duet ideal baginya. Keduanya sudah beberapa kali menunjukkan kombinasi kuat dalam mengontrol lini tengah, termasuk di laga-laga besar yang membuat pendukung Indonesia bangga. Saya juga bersyukur Ivar Jenner bisa ikut kompetisi ini. Saya dan Ivar akan berusaha menciptakan suasana layaknya saat Piala Asia melawan Korea, ungkapnya. Pernyataan ini seolah menjadi kode bahwa keduanya siap menghidupkan kembali dinamika lini tengah yang pernah membuat Indonesia tampil begitu percaya diri. Kenangan laga dramatis melawan Korea Selatan di Piala Asia U23 memang masih kuat di benak publik. Pertarungan sengit, permainan penuh determinasi, dan kolaborasi solid Marcelino Ivar menjadi titik penting dalam perjalanan timnas kala itu. Kini keduanya bertekad membawa pengalaman, pelajaran, dan energi positif tersebut ke panggung SEA Games, sebuah ajang yang selalu menghadirkan tensi tinggi dan ambisi besar bagi setiap peserta. Dalam perjalanan kembali ke tim, Marcelino juga menaruh rasa hormat dan terima kasih yang besar kepada pelatih Indra Syafri.
Sosok yang dikenal mampu membentuk karakter pemain muda Indonesia menjadi lebih matang. Terima kasih untuk kepercayaannya, Coach. Saya akan membalas dengan segala kekuatan saya untuk yang terbaik di ajang SEA Games tersebut, katanya penuh komitmen. Baginya, kepercayaan pelatih adalah hadiah sekaligus tanggung jawab besar yang harus dibayar dengan performa terbaik. Ungkapan tersebut menggambarkan bagaimana Marcelino kini berada dalam fase dewasa seorang pesepak bola muda. Ia tidak hanya fokus pada performa individu, tetapi juga memikirkan kontribusinya terhadap keharmonisan dan ritme tim secara keseluruhan. Semangatnya menular kepada rekan setim, menciptakan optimisme baru bahwa Garuda Muda memiliki peluang besar untuk tampil mengesankan di kompetisi mendatang. Bagi publik, cerita Marcelino ini bukan hanya kabar olahraga. Ini adalah cerita tentang bangkitnya kembali keyakinan, tentang seorang pemain muda yang merasa menemukan dirinya lagi lewat kesempatan kedua di panggung internasional. Antusiasme itu kini menjadi bahan bakar bagi seluruh skuad U23 yang kini tidak hanya sedang mempersiapkan strategi tetapi juga mempersiapkan mental untuk mengangkat nama bangsa. Dengan aura baru, chemistry yang mulai terbentuk kembali, serta dukungan yang mengalir dari seluruh penjuru Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Garuda Muda kini siap membuka lembaran baru. SEA Games bukan sekadar kompetisi tetapi kesempatan bagi para pemain muda untuk menunjukkan bahwa mereka sedang tumbuh, berproses, dan berjuang untuk memberi yang terbaik bagi Merah Putih. Jika energi, rasa syukur, dan determinasi yang dibawa Marcelino benar-benar terwujud dalam performa di lapangan, maka satu hal jelas, Indonesia akan menyaksikan versi terbaik dari dirinya, versi yang terlahir kembali untuk mengukir cerita baru bersama Garuda Muda. Komentar mengejutkan Kevin Dix, bek kebanggaan Indonesia, buka suara soal calon pelatih timnas, ada pesan penting di dalamnya. Kata Kevin Dix, calon pelatih timnas Indonesia seharusnya yang sudah berpengalaman di Asia, ungkapnya dengan nada serius. Apakah maksudnya? Simak penuturan lengkapnya, jangan sampai ketinggalan sedikit pun isi hati dari sang bek Eropa nan dahsyat ini. Nama Kevin Dix, bek Borussia Mönchengladbach yang juga menjadi salah satu sosok kebanggaan baru bagi timnas Indonesia, kembali menyita perhatian publik. Setelah tampil konsisten di kompetisi Eropa dan memperkuat reputasinya sebagai pemain bertahan modern yang tangguh dan berkelas, kini ia muncul dengan komentar yang cukup menarik, bahkan bisa dibilang memancing rasa penasaran terkait sosok yang pantas menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Dalam kesempatan berbicara kepada media, Kevin Dix mengungkapkan bahwa menurutnya pelatih ideal untuk timnas Indonesia bukan sekadar nama besar, melainkan figur yang benar-benar memahami konteks sepak bola Asia. Calon pelatih timnas Indonesia seharusnya yang sudah berpengalaman di Asia, ungkapnya dengan nada serius. Komentar ini memunculkan diskusi luas di kalangan pencinta sepak bola tanah air, sebab Dix menekankan betapa pentingnya pengalaman regional dalam membangun fondasi permainan yang efektif. Ia menjelaskan bahwa sepak bola Asia memiliki karakter tersendiri, kecepatan tinggi, transisi cepat, dan fisik yang eksplosif. Pelatih yang sudah terbiasa dengan pola tersebut tentunya akan lebih mudah menyesuaikan strategi dan memaksimalkan kualitas pemain Indonesia. Asia itu punya ritme berbeda. Pelatih yang sudah pernah menangani tim atau klub Asia pasti lebih cepat beradaptasi dengan gaya permainan di sini, tambah Dix. Tidak berhenti di situ, bek kelahiran Belanda itu juga menyoroti pentingnya kemampuan pelatih dalam memahami detail statistik pemain. Menurutnya, timnas Indonesia membutuhkan sosok yang bukan hanya piawai memotivasi, tetapi juga melek data, modern, dan mampu membaca karakter pemain secara mendalam. Pelatih itu harus mampu membaca statistik pemain-pemain timnas Indonesia. Dari sana dia tahu siapa yang cocok di posisi apa, siapa yang berkembang, siapa yang butuh pendekatan berbeda, jelasnya.
Kecenderungan sepak bola modern memang sudah beralih ke arah data-driven dan Kevin Dix meyakini Indonesia perlu mengikuti arus tersebut. Evaluasi berbasis statistik memungkinkan pelatih tidak sekadar mengandalkan intuisi, tetapi juga memiliki dasar objektif dalam mengambil keputusan. Di balik kritik konstruktif tersebut, Kevin juga menyinggung sosok mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang dianggap membawa era baru dalam permainan tim nasional. Ia menegaskan bahwa pelatih baru tidak perlu sungkan untuk mempelajari pola ataupun sistem yang pernah diterapkan STY. Sedikit banyak bisa belajar skema-skema yang pernah digunakan mantan pelatih Shin Tae-yong. Tidak perlu malu, semua demi kemajuan timnas Indonesia dan pelatih itu sendiri, kata Kevin dengan tegas. Komentar ini merupakan bentuk penghormatan sekaligus pesan penting agar pelatih berikutnya tidak memulai segalanya dari nol. Menurutnya, apa yang sudah dibangun STY adalah fondasi berharga yang sayang jika tidak dijadikan referensi. Ia menilai bahwa pelatih baru seharusnya meneruskan hal-hal positif yang sudah ada, lalu mengembangkan dengan sentuhan pribadi. Kevin menambahkan bahwa sepak bola bukan tentang siapa yang lebih hebat, tetapi tentang bagaimana semua pihak belajar satu sama lain untuk mencapai hasil terbaik. Di dunia sepak bola tidak ada yang benar-benar baru. Semua saling belajar. Yang penting hasilnya dan bagaimana kita bisa membawa timnas Indonesia semakin kuat di Asia, ujarnya. Sebagai pemain yang merasakan atmosfer sepak bola level tinggi Eropa, Kevin Dix melihat perubahan pelatih sebagai momen kunci. Ia berharap keputusan federasi nantinya benar-benar mempertimbangkan kebutuhan tim, bukan sekadar popularitas atau nama besar semata. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar, banyak pemain muda berkembang pesat, atmosfer sepak bola sangat hidup, dan dukungan masyarakat tak pernah padam. Yang dibutuhkan hanyalah sosok yang tepat untuk mengatur orkestranya. Komentar Kevin jelas bukan sekadar opini kosong. Ia berbicara sebagai pemain yang telah mencicipi berbagai sistem permainan, menghadapi banyak pelatih dengan gaya berbeda, dan memahami bagaimana sebuah tim bisa berkembang melalui kombinasi strategi, data, dan adaptasi. Dengan posisinya sebagai bek yang sering beradu dengan striker-striker top Eropa, pemahaman taktisnya tentu memiliki bobot tersendiri. Kini pernyataannya menjadi bahan pembicaraan di kalangan fans sepak bola Indonesia. Banyak yang mulai menebak-nebak siapa calon pelatih yang sesuai dengan kriteria berpengalaman di Asia sekaligus modern dan adaptif terhadap data. Apakah akan muncul nama-nama baru dari J-League? Ataukah pelatih yang pernah menukangi tim Asia Tenggara? Atau justru nama besar yang pernah mengurus klub Asia di Liga Champions AFC? Satu hal yang jelas, komentar Kevin Dix telah membuka babak baru dalam diskusi mengenai arah masa depan timnas Indonesia. Ia tidak hanya mengungkapkan pandangan pribadi, tetapi juga menyampaikan pesan bernilai bagi perkembangan sepak bola nasional. Dengan pemain-pemain diaspora yang semakin banyak merapat, kualitas kompetisi domestik yang meningkat, serta dukungan publik yang luar biasa, harapan untuk melihat timnas Indonesia semakin tangguh bukanlah angan semata. Dan kini publik pun menunggu siapakah pelatih yang akan memenuhi ekspektasi Kevin Dix dan lebih penting lagi, ekspektasi bangsa ini. Misi ke Eropa Pak Sumarji bikin heboh demi mendapatkan pelatih timnas Indonesia terbaik. Kata Pak Marji cukup mengejutkan soal pelatih timnas Indonesia buat publik bertanya-tanya. Benarkah? Sebenarnya menurut saya mudah sekali datangkan kembali STY atau kontrak Timur Kapadze yang jelas-jelas ada chemistry yang tidak didapatkan pelatih-pelatih Eropa lainnya. Keberangkatan Pak Sumarji ke Eropa beberapa hari terakhir sontak menjadi perhatian besar di kalangan pencinta sepak bola tanah air.
Bukan tanpa alasan, sosok yang belakangan memiliki peran penting dalam struktur kepengurusan PSSI itu ternyata diberi tugas khusus melakukan serangkaian wawancara dengan calon pelatih baru Timnas Indonesia. Langkah ini menunjukkan bahwa PSSI tidak ingin berlama-lama dalam menentukan sosok yang pantas menjadi nahkoda baru skuad Garuda, terutama setelah berbagai dinamika yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Meski PSSI masih menutup rapat siapa saja nama yang masuk dalam daftar kandidat, kepergian Pak Soemarji ke Eropa menjadi sinyal jelas bahwa proses seleksi sedang berlangsung secara intensif. Namun yang membuat situasi semakin menarik adalah pernyataan Pak Soemarji sendiri yang dilontarkan saat ia berada di luar negeri. Ia mengatakan bahwa sebenarnya memilih pelatih Timnas Indonesia tidak sulit. Ucapan tersebut langsung membuat publik Indonesia terkejut sekaligus penasaran. Bagaimana bisa seorang petinggi PSSI berbicara dengan nada seolah-olah pilihannya sudah sangat jelas? Dalam penjelasannya, Pak Soemarji kemudian menyebut bahwa dua nama paling logis saat ini adalah Shin Tae-yong dan Timur Kapadze. Ia menilai bahwa keduanya sudah terlihat nyata di mata publik sebagai sosok yang mampu membawa Timnas Indonesia ke arah yang lebih baik. Meskipun menyebut dua nama tersebut, Soemarji menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan PSSI. Ia sendiri hanya menjalankan amanah untuk bertemu kandidat, mendengarkan visi dan program mereka, lalu melaporkannya kepada federasi. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah PSSI sebenarnya sudah mengerucutkan pilihan kepada dua nama tersebut? Ataukah ucapan Pak Soemarji sekadar pandangan pribadi berdasarkan kualitas pelatih yang saat ini paling cocok untuk Timnas Indonesia? Publik pun mulai berspekulasi, apalagi kedekatan emosional dan profesional masyarakat dengan Shin Tae-yong masih sangat terasa. Banyak yang berharap STY kembali mengingat progres signifikan yang ia bawa sejak pertama kali menangani Timnas. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang berhasil membentuk budaya disiplin baru dalam Timnas Indonesia. Strateginya yang modern, pendekatan yang tegas, dan fokus pada pembinaan usia muda membuat Indonesia terlihat semakin matang di berbagai level kelompok umur. Generasi muda seperti U-Strip 19, U-Strip 20, bahkan U-Strip 23 banyak menunjukkan perkembangan berkat filosofi STY. Tak heran jika publik merasa bahwa membawa kembali Shin Tae-yong adalah keputusan yang paling aman sekaligus paling efektif. Namun nama Timur Kapadze juga tidak bisa dianggap remeh. Pelatih asal Uzbekistan itu dikenal sebagai sosok yang sangat memahami sepak bola modern. Ia memiliki rekam jejak baik dalam mengembangkan gaya bermain cepat dan terorganisasi. Kapadze juga dikenal dekat dengan generasi muda dan mampu membangun tim dengan struktur taktik yang rapi. Banyak analis menilai bahwa jika PSSI ingin memulai era baru dengan sentuhan yang sedikit berbeda namun tetap modern, Kapadze bisa menjadi pilihan alternatif yang sangat layak. Keberangkatan Pak Soemarji ke Eropa juga menunjukkan profesionalisme baru dalam tubuh PSSI. Tidak seperti beberapa era sebelumnya, kini proses pemilihan pelatih dilakukan melalui wawancara langsung, bukan hanya mengandalkan proposal atau nama besar semata. PSSI ingin memastikan bahwa pelatih yang akan dipilih benar-benar memahami visi jangka panjang sepak bola Indonesia, bukan hanya mengejar prestasi instan. Cara ini menjadi pendekatan yang lebih terukur dan lebih matang yang selama ini banyak dituntut oleh publik. Meski demikian, kegamangan tetap menyelimuti pendukung sepak bola Indonesia. Hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai siapa yang sudah bertemu dengan Soemarji atau bagaimana hasil wawancara awal. Publik hanya bisa menafsirkan pernyataannya sebagai sinyal bahwa proses seleksi sudah memasuki tahap akhir. Soemarji juga sempat mengatakan bahwa ia tidak memiliki wewenang memutuskan siapa pelatihnya, namun ia menegaskan siapapun yang dipilih harus benar-benar membawa perubahan besar. Ia bahkan menuturkan bahwa harapannya sederhana, semoga Timnas Indonesia mendapatkan pelatih terbaik, entah itu Shin Tae-yong,
Timur Kapadze, atau nama lain yang mungkin belum terungkap ke publik. Baginya yang terpenting adalah pelatih tersebut mampu melanjutkan fondasi yang sudah ada sekaligus mengembangkan level permainan timnas agar semakin kompetitif di Asia. Shin Tae-yong bikin publik Malaysia terpana dan ingin menangis terseduh mendengar kenyataan ungkap pembinaan timnas Indonesia lebih maju dan terstruktur. Meski diundang pihak Malaysia, STY tetap bicara jujur apa adanya tentang persepakbolaan antara Indonesia-Malaysia. Jika timnas Indonesia U17 saja kalian lihat sendiri, sudah mencolok perkembangannya. Dan itu fakta. Apalagi yang timnas senior, jika mereka bertanding dengan filosofi yang benar, pelatih yang benar, mohon maaf kalian timnas Malaysia dan negara-negara Asia Tenggara bukan kelasnya. Kehadiran Shin Tae-yong di Malaysia baru-baru ini mendadak menjadi sorotan besar di kalangan pecinta sepak bola negeri jiran. Sosok pelatih asal Korea Selatan yang sudah mengangkat prestasi timnas Indonesia ke level yang lebih kompetitif itu memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan. Dengan lugas, Shin Tae-yong menyebut bahwa kualitas pembinaan sepak bola Indonesia saat ini berada di jalur yang lebih baik dan lebih terstruktur dibandingkan Malaysia. Ucapannya sontak mengundang reaksi beragam dari rasa penasaran hingga keterkejutan, terutama karena Shin dikenal sebagai figur yang jarang berbicara tanpa dasar kuat. Shin Tae-yong menegaskan bahwa ia tidak bermaksud menyudutkan Malaysia, melainkan menyampaikan fakta berdasarkan apa yang ia lihat dan rasakan langsung selama bertahun-tahun menangani timnas Indonesia. Ia menyebutkan bahwa pembinaan pemain muda di Indonesia kini berkembang pesat berkat program-program yang terencana, disiplin, dan konsisten. Ia juga menyoroti bagaimana Indonesia sudah memiliki pola pembinaan jangka panjang yang jelas, terutama di kelompok umur seperti U17, yang menurutnya bermain dengan fondasi teknis dan mental yang semakin matang. Perkembangan ini terlihat nyata pada bagaimana pemain-pemain muda Indonesia dilatih dan dibimbing sejak awal. Mereka tidak hanya dididik untuk terampil mengolah bola, tetapi juga diajarkan kedisiplinan, etos kerja, serta profesionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan seperti monitoring kondisi fisik, analisis pertandingan, hingga penggunaan teknologi pendukung latihan semakin umum diterapkan. Ini menandai bahwa Indonesia sudah bergerak mengikuti standar pembinaan sepak bola modern yang diterapkan negara-negara maju. Di sisi lain, publik Malaysia cukup terkejut mendengar perbandingan tersebut. Selama ini mereka percaya bahwa sepak bola Malaysia masih berada dalam jalur yang cukup baik, terlebih dengan peringkat FIFA yang saat ini berada di atas Indonesia. Namun Shin Tae-yong mengingatkan bahwa peringkat FIFA bukanlah tolok ukur penuh untuk menilai kekuatan masa depan sebuah negara dalam sepak bola. Ranking hanya mencerminkan hasil pertandingan terakhir, bukan kualitas pembinaan pemain muda yang menjadi pondasi utama masa depan tim nasional. Menurut Shin, Indonesia saat ini tengah membangun generasi pemain muda dengan metode yang jauh lebih terstruktur. Itu sebabnya jika kedua tim bertemu dalam waktu dekat dengan komposisi terbaik masing-masing, Indonesia diyakini akan tampil dengan kualitas permainan yang berbeda level. Bukan karena bakat semata, tetapi karena hasil dari pembinaan yang tepat dan konsisten. Pernyataan Shin ini menjadi pemantik diskusi besar di Malaysia. Banyak pihak mulai mempertanyakan apakah pembinaan sepak bola mereka selama ini kurang terarah atau tidak cukup agresif dalam pengembangan usia muda. Sejumlah pemerhati sepak bola Malaysia bahkan menganggap bahwa ucapan Shin merupakan bentuk masukan yang seharusnya dijadikan bahan evaluasi, bukan dicap sebagai kritik negatif. Shin Tae-yong berbicara dari perspektif seorang pelatih berpengalaman yang sudah menyaksikan perubahan nyata dalam sepak bola Indonesia sejak kedatangannya pada 2019 lalu.
Fakta bahwa Indonesia kini memberikan perhatian besar pada pembangunan akademi sepak bola turut mendukung pernyataan Shin Tae-yong. Klub-klub Liga 1 mulai memperkuat akademi mereka, PSSI menggulirkan kompetisi usia muda yang lebih teratur, dan pemain-pemain muda diberi banyak jam terbang di berbagai turnamen internasional. Ini berdampak langsung pada kualitas generasi baru Indonesia yang semakin percaya diri dan siap bersaing di level tinggi. Malaysia sebenarnya memiliki potensi besar untuk melakukan hal serupa. Mereka memiliki basis fan yang solid, infrastruktur stadion yang memadai, dan dukungan pemerintah yang cukup kuat terhadap olahraga. Namun Shin menilai bahwa tanpa program pembinaan yang konsisten dan disiplin sejak dini, potensi itu sulit berkembang menjadi kekuatan nyata. Malaysia perlu meningkatkan intensitas latihan, mengadopsi pendekatan ilmiah dalam pengembangan pemain, serta lebih berani memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk naik ke level senior. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Prediksi Manchester City versus Bayer Leverkusen, rekor kandang The Citizens bikin tim Jerman gemetar. Manchester City akan menjamu Bayer Leverkusen pada fase Liga-Liga Champions di Etihad Stadium Rabu (26 November 2025) dini hari waktu Indonesia Barat dalam misi wajib menang bagi Pep Guardiola. The Citizens datang dengan luka usai dihajar Newcastle United, kekalahan yang membuat asa mereka di Premier League terancam. Etihad pun siap menjadi tempat pelampiasan amarah Erling Haaland dan rekan-rekan, mengingat rekor kandang City di Eropa begitu menakutkan. Leverkusen memang sedang percaya diri setelah rangkaian hasil positif, namun ini adalah pertemuan kompetitif pertama kedua tim. City baru saja kalah 1-2 dari Newcastle dan posisinya di klasemen makin ditekan Arsenal, membuat Guardiola harus memulihkan mental skuadnya. Di Eropa, City tampil garang setelah membantai Borussia Dortmund 4-1. Etihad tetap menjadi benteng angker, tak terkalahkan dalam 23 laga kandang dengan 20 kemenangan. Mereka juga menang di 12 laga terakhir melawan wakil Jerman, sementara Leverkusen hanya menang sekali dari 12 lawatan ke Inggris. Bagaimana pendapat Anda tentang peluang kedua tim? They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me. Alan Shearer ingatkan Arsenal, Manchester City masih ancaman terbesar. Kalian jangan senang dulu. Alan Shearer mengingatkan Arsenal agar tidak terlena dalam persaingan gelar Premier League. Meski The Gunners tengah berada di puncak performa, Shearer menilai Manchester City tetap menjadi penantang paling realistis bagi skuad Mikel Arteta. Dalam podcast The Rest is Football, ia juga memuji penampilan luar biasa Eze yang dinilainya tak bisa dihentikan karena diberi terlalu banyak ruang oleh Spurs. Menurut Shearer, Eze melakukan segalanya flick, trik, hingga penyelesaian akhir yang fantastis. Di sisi lain, City kembali kehilangan poin setelah kalah 2-1 dari Newcastle United. Gol defleksi Ruben Dias sempat membuka harapan, namun 2 gol Harvey Barnes memastikan kekalahan tersebut. Meski tertinggal semakin jauh, Shearer tetap menegaskan bahwa City adalah ancaman terbesar Arsenal karena pengalaman mereka dalam mengejar ketertinggalan setelah Natal. Ia juga menilai Liverpool sudah tidak bersaing, sementara Michael Richards menambahkan bahwa Chelsea bisa memberi kejutan meski belum cukup kuat untuk bersaing hingga akhir musim. Bagaimana menurut Anda? Apakah Arsenal benar-benar sudah aman dari ancaman City?
Enzo Maresca girang Chelsea bekuk Barcelona, kemenangan yang krusial. Manajer Chelsea, Enzo Maresca, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya usai timnya menaklukkan Barcelona 3-0 di Stamford Bridge dalam lanjutan fase grup Liga Champions 2025/2026. Kemenangan ini diraih berkat gol bunuh diri Jules Koundé, serta gol dari Estevao dan Liam Delap. Maresca menilai ini adalah kemenangan penting karena Barcelona merupakan salah satu unggulan juara Liga Champions musim ini. Ini kemenangan besar bagi kami. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai tim, kami bisa bersaing dengan klub-klub elit Eropa, ujarnya. Ia juga memuji performa keseluruhan tim, dari kiper hingga penyerang yang bermain tanpa celah dan mampu menekan lawan dengan efektif. Menurut Anda, apakah Chelsea kini bisa dianggap pesaing serius di Liga Champions musim ini? Pemain mana yang paling Anda soroti dari kemenangan ini? Tinggalkan komentar dan bagikan pendapat Anda.